Salah satu penyebab entok kurus adalah karena kekurangan gizi. Makanan-makanan yang kita berikan mungkin tentu saja kurang nutrisi dan protein yang cukup bagi mereka. Dan pada akhirnya mereka kurus dan tidak ada timbangannya. Untuk itu kita memerlukan atau harus melakukan sesuatu yang bisa membuat entok kita menjadi gemuk kembali. Salah satu cara yang harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan adalah dengan cara Halo, salam sejahtera dan salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat racikan pakan yang bisa menggemukkan entok-entok kita. Yang tadinya kurus, entok kita maka akan menjadi gemuk. Dan jika entok kalian sudah gemuk, maka supaya lebih sehat dan kita akan segera memulai meraciknya. Pertama sekali yang harus teman-teman siapkan adalah sisa nasi. Kenapa kita harus menggunakan media atau bahan sisa nasi? Yang pertama sekali alasannya karena nutrisi yang terkandung pada sisa nasi ini sangat bagus sekali untuk entok kita. Itu alasan yang pertama. Sedangkan alasan yang kedua adalah karena sisa nasi ini sangat mudah sekali untuk kita dapat. Tidak perlu kita jauh-jauh ke sana kemari, bahkan kita sendiri bisa mendapatkannya dari dapur kita, teman-teman. Apalagi ketika kita mau rutin atau kreatif mencari sisa nasi di warung makan. Tentu saja kita akan bisa lebih untung. Kemudian bahan yang kedua yang harus siapkan adalah dari telur. Kenapa kita juga harus menggunakan telur dalam hal ini? Kenapa tidak bahan yang lain saja, teman-teman? Perlu teman-teman ketahui bersama bahwa entok akan memiliki pertumbuhan yang super cepat, cepat besar, dan pada akhirnya cepat panen. Itu ketika kita cukup untuk memberikan asupan nutrisi sesuai dengan yang diperlukan oleh entok. Sedangkan telur ini merupakan bahan yang sangat lengkap atau kaya akan nutrisi. Di antaranya telur ini mengandung lemak, kemudian kalori, ada natrium, kalium, karbohidrat, protein, dan vitamin lainnya. Dan semua nutrisi yang ada pada telur ini sama atau tepat sekali sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh entok kita supaya menjadi lebih cepat besar dan kemudian gemuk serta memiliki bobot yang maksimal. Dan kita juga sudah melakukan eksperimen untuk memberikan racikan seperti ini pada entok yang usianya masih dini. Lebih tepatnya usia sekitar 1 minggu. Maka teman-teman tidak perlu khawatir karena entok usia 1 minggu sudah bisa meninggalkan pelet. Atau tidak perlu kita membeli pelet lagi ketika kita memang mau menggunakan racikan pakan seperti ini. Namun permasalahannya adalah di bahan. Karena bahan utama yang akan kita gunakan adalah dari sisa nasi, sedangkan ketika kita hanya mengharap sisa nasi dari dapur kita saja, maka tentu saja tidak akan bisa mencukupi kebutuhan pakan di kandang entok kita. Apa kemudian yang harus kita lakukan? Jika memang teman-teman mau untuk kreatif, banyak sekali cara. Yaitu kita harus melobi dan menghubungi rumah-rumah makan untuk tidak membuang sisa nasinya. Namun kita akan mengambilnya dan akan kita manfaatkan untuk membuat racikan pakan entok kita. Sehingga dengan demikian kebutuhan pakan entok kita akan tercukupi. Namun jika entok yang akan kita kasih makan adalah entok yang mungkin hanya berjumlah 10 ekor ya, maka masih bisa kita atasi memanfaatkan limbah hanya dari rumah kita. Kemudian bagaimana jika racikan pakan seperti ini kita aplikasikan untuk ternak pembibitan kita? Yaitu kita akan memberikan racikan pakan ini pada indukan entok kita. Sebagaimana pengalaman teman-teman, bahwa ketika kita menggunakan racikan pakan ini pada indukan entok kita itu tidak ada masalah.
Apakah ini hanya teori? Tentu saja tidak, teman-teman. Namun kita juga sudah melakukan eksperimen dan uji coba. Maka dengan hasil uji coba itu kemudian kita sampaikan pada teman-teman sekalian. Faktanya teman-teman, saya juga sudah melakukan pemberian racikan pakan seperti ini pada indukan entok yang saya rawat atau yang saya pelihara. Namun alhamdulillah produktivitas daripada mereka itu sangat bagus sekali, teman-teman. Mereka bertelur dengan lancar dengan jumlah telur yang cukup normal, yaitu 12 butir ke atas. Jadi belum pernah ada yang bertelur di bawah 12 butir. Artinya ini sudah cukup bagus, teman-teman. Jika untuk indukan entok, berapa hari sekali kita kasih makan racikan pakan seperti ini? Sebetulnya tidak ada batasan, mau 1 minggu secara full kita berikan juga tidak ada efek samping. Namun sebagaimana yang sudah kami lakukan, kita hanya ngasih makan racikan pakan seperti ini seminggu 3 kali saja, teman-teman. Dan ini hasilnya juga cukup memuaskan. Baik teman-teman, kita tidak perlu panjang lebar ya, karena waktu kita sudah habis. Ya, mudah-mudahan video kali ini bisa membantu dan bisa memberikan solusi pada teman-teman, yang mana ketika teman-teman memiliki entok yang kurus ya, kemudian teman-teman juga bingung bagaimana cara mengatasinya, silahkan teman-teman lakukan cara ini. Akhirnya kami dari Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.